Dimulai aja Om Yudi, nanti sambil rekan-rekan bisa masuk secara gradual. Terima kasih. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita ada seminar investasi alternatif di era digital melalui P2P lending dan securities crowdfunding. Nah, ini adalah program hasil kerja bareng antara IKA Prama Saham Club dan IKA Prama Fintech Club. Ini adalah ikatan alumni Prasetya Mulia. Dan hari ini kita ada dua pembicara spesial. Yang pertama Bapak Tovan Saban. Pak Tovan Saban sendiri adalah CEO dan co-founder dari PT Aktivaku Investama Teknologi, atau yang dikenal dengan nama Aktivaku. Kemudian Pak Tovan Saban sendiri adalah humas ya untuk asosiasi yang nanti kita akan share. Itu nggak pakai itu ya? Kemudian yang kedua adalah Pak Widyadita, CEO and founder dari Prodana atau PT Protemus Dana Bersama. Nah, mungkin sebelum kita mulai saya kasih waktu untuk Ketua IKA Prama Fintech Club ya, Pak Andang. Pak Andang ada nggak, Pak Eko? Pak Andangnya belum hadir ya? Oke. Kalau gitu nggak apa-apa. Dan kalau gitu kita langsung mulai aja. Untuk Pak Tovan, saya persilakan. Silakan. Thank you. Ya. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing-sharing hari ini ya. Saya dari Aktivaku, hari ini kebetulan merasa beruntung banget nih diajak untuk bisa sharing dengan IKA Prama ya. Saya bukan alumni di sini juga gitu ya, cuman diundang untuk ke sini, semoga bisa kita bisa berdiskusi ya. Saya bisa sharing dan juga bisa mendapatkan masukan-masukan juga dari Bapak Ibu semua. Saya izin sharing screen ya untuk di sini ya. Sebentar. Silakan Pak. Udah kelihatan kah? Sudah Pak. Ya. Oke. Ya, sebentar Pak. Saya ada ini sedikit. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semua sekalian. Perkenalkan, nama saya Tovan, lengkapnya Tovan Saban. Saya COO juga co-founder dari salah satu peer-to-peer lending di Indonesia, namanya Aktivaku. Kami bergerak di bidang produktif dan juga sedikit consumer. Mungkin detailnya nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Saat ini saya juga kebetulan aktif di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Saya di bidang humas, udah sekitar 2 tahun di sana, membantu untuk ikut membangun industri peer-to-peer lending di Indonesia untuk saat ini. Hari ini saya coba sharing mengenai peer-to-peer lending, jadi lebih banyak yang general. Jadi materi juga kebanyakan juga materi dari AFPI. Ada tim AFPI juga yang hari ini hadir juga pagi ini bersama kita juga. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun juga bisa sekaligus di ini ya, kita diskusikan bersama-sama. Oke, sebentar. Ya, untuk awalnya saya coba sharing dulu ya mengenai peer-to-peer lending di Indonesia. Industrinya sendiri peer-to-peer lending ini kalau kita boleh bilang di Indonesia itu baru dimulai sejak keluarnya POJK 77 di Desember 2016. Which is kalau dihitung-hitung ya baru mau memasuki tahun ke berapa tuh? Ke-5 ya. Dan POJK itu baru ada 1, dan hopefully dalam 1-2 bulan ke depan akan keluar
POJK baru yang akan menggantikan itu semua. Tapi secara garis besar industri ini masih sangat baru, sehingga masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum tahu ataupun belum begitu paham mengenai apa sih sebenarnya peer-to-peer lending ini gitu. Atau mungkin lebih dikenal kalau di bahasa Indonesia kan agak susah gitu ya. Jadi kalau di kami terjemahkan adalah fintech pendanaan bersama. Kalau di sosmed atau media lebih ngetop dengan pinjaman online atau pinjol gitu ya. Jadi tapi stigmanya jadi negatif nih kalau kita ngomong ke sana gitu. Tapi nanti akan saya terangkan juga sedikit lebih detail ya mengenai ini. Oke, sebelum masuk ke peer-to-peer lending, ini kira-kira gambaran ya. Kemarin kebetulan saya juga dapat satu materi dari Pak Yudi ya. Terima kasih Pak Yudi atas sharing mengenai fintech ecosystem. Ini saya masukin di depan. Jadi secara gambaran ekosistem fintech di Indonesia itu ada seperti ini. Kalau di masyarakat umum ya mengenai fintech, biasanya itu orang-orang akan langsung menyamakan fintech dengan pinjaman online. Padahal nggak begitu sebenarnya. Kalau kita ngomong di rimbanya fintech, semestanya fintech, sebenarnya gambaran kira-kira seperti ini. Dari sisi pemain, yes, fintech lending itu banyak ya. Dari akhir tahun 2019, OJK melakukan penghentian untuk 4 peer-to-peer lending di Indonesia, 164. Per akhir bulan September kemarin tersisa tinggal 107. Jadi sepertiganya udah diminta untuk mengembalikan tanda terdaftarnya gitu. Jadi saat ini tersisa cuma 107 dan kita akan melihat mungkin akan ada pengurangan lagi di sana. Ini juga kita ngomong mengenai fintech ini, secara regulatornya pun berbeda-beda nih, sehingga dalam selisih pengaturannya pun secara regulasi pun agak beda. Contoh kalau misalnya di fintech lending sendiri kami punya regulator berupa Direktorat Pengaturan dan Perizinan Pengawasan Fintech DP3F namanya. Di OJK sendiri ada beberapa direktorat yang mengatur beberapa bidang gitu ya. DP3F mengatur fintech lending. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat ada personal finance, insurtech, comparison agregator ya kayak Cek Aja, Cermati dan lain-lain. Itu diregulasi oleh direktorat bernama Inovasi Keuangan Digital di OJK, IKD namanya. Kemudian timnya Pak Will ya, crowdfunding, securities crowdfunding itu masuk ke pasar modal. Kemudian kalau kita bicara mengenai e-money, e-wallet, payment diawasi oleh Bank Indonesia gitu. Kita bicara mengenai kripto, emas masuk ke sebagai komoditas, maka pengawasnya Bapepti gitu. Jadi banyak sekali pengawas di sini, regulatornya di sini, sehingga aturan-aturan juga berbeda, sehingga mungkin membuat masyarakat kadang bingung gitu. Apa bedanya ini dan itu gitu. Awal-awal tahun 2021, akhir 2020 juga kadang-kadang kami itu suka ditanya gitu kan. Kok kalian peer-to-peer lending kok belum berizin sih? Teman kami di securities crowdfunding udah berizin gitu. Kok di sana cepat, di sini lama. Aturan pun beda sebenarnya ya. Kalau di kami kan step-nya adalah berjuang dulu buat terdaftar, setelah itu berjuang lagi buat dapat izin gitu. Kalau teman-teman di crowdfunding lebih tough lagi tuh berjuang buat berizin gitu. Teman-teman di Inovasi Keuangan Digital sekarang itu mereka cuma statusnya baru tercatat gitu ya. Nanti POJK keluar, mereka baru diputuskan mau terdaftar atau berizin. Saat ini mereka masuk sandbox dulu tuh untuk di gojlok untuk tahu kira-kira bentuknya seperti apa. Jadi beda-beda tuh semuanya di dalam ekosistem fintech yang ada di Indonesia. Nah, kalau peer-to-peer lending sendiri, fintech pendanaan bersama sebenarnya modelnya tuh bisnis modelnya relatif gampang ya. Platform itu adalah mediator di tengah, e-commerce kita bilangnya. Ada borrower, ada pemberi pinjaman gitu, ada penerima pinjaman, ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman ini bisa dua, bisa individu atau institusi. Institusi ini pun terbagi nih, institusi yang finansial ataupun non finansial. Belakangan ini perbankan ataupun multi finance gitu ya udah masuk ke sini nih sebagai pendana untuk mendanai borrower gitu. Nah, platform nanti jatuh. Habisin kenapa sih makan kayak gitu cuma dikit tinggal dihirup. Oke, sorry.
Saya pikir pertanyaan. Saya mute Pak Suradi ya. Ya, jadi kalau di kami crowdfunding itu adalah kami benar-benar di tengah sebagai e-commerce ya. Ibarat e-commerce itu ibarat e-commerce itu ya kayak kita mempertemukan penjual pembeli gitu ya. Barangnya bukan punya kami gitu. Di sini juga gitu, kami mempertemukan borrower dan lender. Kalau match mereka bisa saling mendanai, satu menerima dana, maka deal terjadi gitu. Kalau bahasa gampangnya ya, kalau biasa kami kalau sharing-sharing ya, kita menyebutnya juga sebagai biro jodoh plus-plus gitu. Plus-plus dalam arti positif ya, bukan plus-plus yang gimana-gimana gitu. Plus-plus di sini dalam arti proses underwriting-nya itu kami lakukan gitu. Jadi ibarat biro jodoh, kami temuin satu pasangan gitu, kami beri resumenya dulu nih, ini pasangannya seperti ini orangnya, bla bla bla. Coba deh kami bantu nikahkan segala macam. Bahkan nanti kalau pasangannya kabur pun kami bantu Uber, kami bantu damaikan gitu. Tapi kami cuma sekedar biro jodohnya aja gitu. Dari sisi keuangannya, kami juga menyebut diri sebagai institusi keuangan off balance sheet. Beda sedikit ya sama bank dan multi finance, di mana pendanaan berasal dari buku mereka on balance sheet. Nah, kalau di kami itu lebih kepada off balance sheet. Kira-kira seperti itu secara bisnis modelnya. Cara spesifiknya di fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending yang ada di Indonesia saat ini, secara kelompok bisa dikelompokkan dalam 5 kelompok ini ya, 5 kelompok besar. Saat ini yang paling banyak pemainnya dari yang tadi 107 itu ada di pinjaman multiguna. Ini pinjamannya berbentuk KTA. Ini yang sekarang paling banyak pusing nih di klaster ini nih sebenarnya, karena lawannya ilegal gitu. Pinjaman multiguna ilegal banyaknya luar biasa, sedangkan di klaster yang lainnya nggak ada ilegalnya gitu. Yang ilegal cuma ada di sebelah sini nih. Jadi intinya mereka memberikan cash loan dari 500.000 sampai ya mayoritas di angka 2 juta sampai 5 juta. Nggak ada jaminan, tapi benar-benar menggunakan teknologi untuk bisa menganalisa calon peminjam yang akan diberikan dana gitu. Selain dari multiguna ini, kebanyakan memberikan pinjaman dalam bentuk produktif. Ada sebelah kirinya ada pinjaman retail mikro di sana. Ini benar-benar memberikan pendanaan dalam jumlah kecil di bawah 25 juta. Contoh kayak toko modal ini, dia main di closed loop ekosistem, jadi membiayai distributor buat Alfamart ya. Jadi pembiayaan cuma di situ aja tuh pendanaannya. Jadi semacam kayak supplier financing ya untuk di sana. Kemudian ada juga pinjaman produktif. Ini aktif aku masuk di kelompok ini. Kami memberikan pendanaan untuk macam-macam nih, lebih ke usaha yang lebih di atas mikro ya, lebih ke usaha yang lebih menengah. Jadi ada bentuk-bentuk macam-macam nih, ada invoice financing, business financing, PU financing. Mungkin nanti saya akan jelaskan pada saat saya sampaikan produk di aktif aku. Ini pendanaan maksimum 2 miliar gitu, maksimum 2 miliar per debitur, per peminjam. Ini berdasarkan ketentuan dari POJK sendiri, dari OJK sendiri ya, tidak kita langgar di situ. Dengan bunga dari 5, ada yang 5 tapi sangat jarang, ini jarang-jarang sekali ya. Tapi on average dalam di industri itu kisarannya antara 15 sampai 18% per tahun ya, per tahun. Kemudian ada juga yang berbasis syariah. Berbasis syariah ini nggak banyak sekarang pemain, saya lupa, ada beberapa yang sudah mengembalikan terdaftar, mungkin sekitar 9 atau tinggal 9 atau 10 ya, 10 pemain di sini. Mayoritas bermain di productive loan, pembiayaan produktif ya. Sedikit yang bermain di consumer. Kemudian ada juga pinjaman berkelompok, seperti teman-teman dari Amarta bermainnya di community untuk wanita, ibu-ibu. Ini mengcopy dari apa yang dilakukan oleh Pak Muhammad Yunus ya, Grameen Bank. Jadi dilakukan dalam bentuk peer-to-peer lending di Indonesia oleh teman-teman ini. Jadi benar-benar pinjamannya berkelompok. Jadi kalau default ditanggung, bukan ditanggung ya, maksudnya ada kelompok yang untuk pembayaran gitu. Ini kira-kira itu 5 kelompok besar peer-to-peer lending yang saat ini ada di Indonesia. Ini sedikit gambaran kondisi saat ini di pinjaman ini ya, fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending Indonesia. Saat ini lender yang tercatat di kami itu ada 709.000 pengguna. Ini lender ya.
satu hal yang membahagiakan buat kami di industri ya, karena udah lumayan banyak orang yang aware untuk bisa mengembangkan dana di sini. Walaupun sebenarnya targetnya juga masih jauh ya dibanding kalau kita bandingkan dengan investor saham misalnya, ada sekitar 2 juta, 2,5 juta kalau saya nggak salah di situ. Investor pasar modal sendiri katanya yang terdaftar dengan SID itu ada 6,1 juta gitu. Sama kripto kalah jauh, malah kripto udah 6 berapa tuh, hampir 7 juta kali ya sekarang investornya. Di kami baru 709.000. Cuman untuk borrowernya udah lumayan gitu, udah 66 juta lebih, baik UKM maupun juga individu gitu. Secara total peminjaman juga sekitar 236 sampai 237 dari mulai akhir Desember 2016 itu sampai saat ini. Udah ada segitu yang sudah ada segitu yang kita disburse. Kemudian jumlah platform fintech-nya pun saat ini 107 dengan breakdown ada 85 yang sudah berizin, 22 platform lagi sedang dalam proses untuk berizin gitu. Deadline-nya kalau nggak salah di bulan ini. Setelah itu akan terbit POJK baru dengan jumlah yang mungkin terbatas. Satu hal yang saya bilang tadi ya, jadi lumayan nih teman-teman semua dalam industri untuk berjuangnya, karena dari 164 tiba-tiba tinggal 100, ya lebih dari sepertiganya terseleksi gitu ya. Jadi satu pencapaian yang sangat membanggakan ya kalau buat kami di industri ya, kalau untuk bisa mendapatkan izin dari OJK ini gitu. Peluangnya bisa dilihat di situ ya. Kenapa kita masuk di sini ya? Saya tegaskan mungkin satu hal aja mengenai yang selalu ditegaskan oleh OJK, yaitu gap pembiayaan di Indonesia itu masih sangat besar katanya. 2018 itu katanya ada 1.700 triliun kebutuhan per tahun, sedangkan yang bisa difasilitasi oleh perbankan ada sekitar 700 atau 800 gitu, perbankan maupun multi finance. Berarti ada sekitar 1.000 triliun per tahun lagi yang dibutuhkan untuk UMKM ini gitu. Sedangkan kalau kita lihat 236 itu diberikan oleh fintech pendanaan bersama dalam waktu 4 tahun gitu. Setahun mungkin cuma 100, which is sekitar 8-10% yang bisa kita cover. Jadi ini yang menjadi satu tujuan buat peer-to-peer lending ini, untuk bisa masuk, untuk bisa mendukung menutup gap pendanaan yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Ini sedikit info aja mengenai profil pinjaman yang telah dipetakan juga oleh teman-teman dari AFPI. Satu hal yang juga akan menjadi concern dari industri adalah mengenai lokasi ya, di mana 86% saat ini pembiayaan dilakukan untuk perekonomian di Jawa. Di luar Jawa ini masih ketinggalan. Semoga dengan kemajuan teknologi dan informasi yang makin terbuka gitu, kita bisa lebih reach out ke teman-teman kita yang ada di luar Jawa juga nanti. Ini sedikit data juga. Kalau di peer-to-peer lending itu kita sebut ada namanya TKB, ada nama TWP. Sebenarnya sama aja, cuman matematikanya aja dibalik. TKB tingkat keberhasilan 90 hari, TWP tingkat wan prestasi 90 hari. TWP ini kalau di perbankan mungkin dikenal dengan NPL ya. Ini kira-kira yang saat ini ada di industri, walaupun masing-masing juga akan berbeda ya, tergantung dari karakter dari masing-masing platformnya gitu. Jadi bisa jadi ada platform yang 100% gitu, karena bisnis modelnya dia mengcover dengan beberapa hal. Ada juga yang mungkin 90%, tapi sebenarnya perhitungannya dengan outstanding yang jangka pendek dan lain-lain. Nah, itu hal-hal ini yang mungkin nanti Bapak Ibu kalau mau melakukan pinjaman, melakukan pendanaan bisa didiskusikan juga dengan platformnya jika ingin mempertanyakan tentang hal seperti ini. Penyaluran pinjaman sendiri meningkat terus ya untuk dari sisi industri. Di bulan Juli, walaupun lagi COVID kedua, tapi pendanaan ternyata masih berjalan dengan tinggi ya sampai di Juli. Ini target 2021-nya sendiri di 100. Jadi bisa dilihat dari 2017 itu pendanaan dari industri peer-to-peer ada 3 triliun, meningkat terus. Even di 2020 kemarin waktu COVID mulai menghantam itu, kami berpikir bahwa mungkin akan terjadi penurunan, ternyata enggak. Ternyata naik juga lumayan 25%. Tahun ini 2021 karena COVID masih belum kelihatan awal tahun, dari AFI berpikir mungkin akan naik sekitar di 80. Ternyata sampai sekarang udah bisa tercapai segitu gitu. Jadi outlook-nya ya sekitar 100 sampai 125 triliun nih tutup tahun ini dengan melihat perekonomian yang sudah mulai kembali bergerak. Ini gambaran aja mengenai pencairan.
Nah, keunggulan dari fintech pendanaan ini, kenapa banyak yang nyari adalah ya nomor satu tentu yang mudah dan cepat, dan kedua adalah unbanked dan underserved yang dilayani. Unbanked orang-orang yang selama ini mungkin nggak punya rekening perbankan, sedangkan underserved udah punya rekening perbankan tapi nyari kredit susah minta ampun gitu. Nah ini yang menjadi Halo, tantangan. pagi Pak. Sorry, tadi saya baru selesai mandi. Iya. Oh sorry. Ya, jadi ada melayani juga unbanked dan underserved. Cuman tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan satu credit scoring yang inovatif sehingga bisa benar-benar memberikan suatu pendanaan yang lebih aman buat para pendana ataupun orang-orang yang mempercayakan dananya untuk diputar di kredit produktif khususnya buat mendukung UKM di Indonesia. Nah, terkait dengan itu, maka ini sebenarnya dibutuhkan oleh industri peer-to-peer lending di Indonesia ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu nih mungkin punya expertise di sini di beberapa bidang lain ataupun punya usaha ataupun punya jasa yang bisa mendukung fintech pendanaan bersama ini gitu ya. Kami benar-benar open untuk bisa kolaborasi di sana gitu. Karena begitu kita bicara mengenai peer-to-peer lending, kita butuh yang namanya EKYC. Bagaimana caranya kita bisa KYC dengan akurat ya, karena itu urusan dengan Dukcapil tuh, belum lagi kita ngomong digital signature, materai juga satu, kemarin Bu Menteri baru bilang bahwa ini baru keluar gitu kan. Credit scoring ini juga tantangan terbesar sebenarnya, bagaimana memberikan scoring yang nggak cuma akurat tapi juga cepat untuk diterima gitu, dan lain-lain. Asuransi ya satu hal yang penting, RegTech sekarang juga lagi dibutuhkan banget gitu ya, apalagi kondisi sekarang di mana semua orang bekerja dari rumah gitu ya. Artificial intelligence juga tentu satu hal yang luar biasa. Blockchain juga kami lagi nunggu gimana caranya bisa men-secure ya, kami bisa men-secure peminjam dengan memanfaatkan satu network blockchain yang cukup reliable gitu ya. Ini hal-hal ini kalau misalnya mungkin ada Bapak Ibu yang bisa mengembangkan itu, bisa ingin memasukkan unsur finansial ke dalam ekosistemnya, di industri sangat-sangat welcome banget untuk bisa seperti itu. Gitu. Oke, itu demikian sedikit mengenai peer-to-peer lending di Indonesia. Mohon maaf agak cepat. Saya sharing dikit berikutnya mengenai Aktivaku ya. Apa itu Aktivaku? Aktivaku itu sendiri adalah platform pemberian kredit produktif, ada juga konsumtif sebenarnya, sedikit nanti saya terangkan. Co-foundernya ada 5 orang sebenarnya, tapi 1 orang adalah shareholders aja, nggak terlibat sehari-hari. Yang 4 orang di atas itu adalah co-foundernya, co-founder ya, kadang bingung ya, co-founder ya oke lah, karena katanya founder cuma boleh 1, ya udah kita bagi semuanya founder deh gitu kan. Ada sehari-hari itu ada saya, ada Ricky sebagai CEO-nya juga, yang paling kiri itu ada yang paling ganteng di kami, ganteng, atletis dan dituakan dan dikagumi oleh semua orang, Pak Suchandra Tanjung. Dan juga ini ada Margareta Winata juga. Saya ya, saya ada sama-sama dari BCA dulunya, pernah kerja juga di sana, jadi lumayan latar belakang perbankannya. Tim lain juga yang seperti yang di bawah juga ada dari lending, ada funding, mirip-mirip juga ya seperti perbankan. Ada di bawah itu ada Musa Ismail, dia orang kedua dengan latar belakang perbankan yang hanya bisa dikalahkan oleh Pak Sucang ya kalau di kami gitu. Kira-kira gitu. Dan di tim kami juga kebanyakan latar belakang juga dari perbankan ya, karena ya untuk industri ini mau nggak mau ya mesti paham di situ gitu dengan segala macam dinamika yang ada di dunia keuangan. Produk di Aktivaku sendiri, kalau secara bisnis model seperti yang tadi sama aja gitu ya. Hanya bedanya kami lebih fokus kepada produktif gitu. Aktivaku sendiri telah terdaftar di OJK itu udah lama ya, 8 Januari 2018, tapi proses perizinannya sendiri luar biasa, lumayan gitu ya. Terus benar-benar digenjot dari semenjak pandemi itu bulan Juni 2020, dan akhirnya setelah 13-14 bulan kami akhirnya berhasil mendapatkan license di 24 Agustus 2021 kemarin. Masih baru sebenarnya, masih hangat-hangat, tapi
luar biasa ya. Untuk sharing dikit ya, kalau kata orang kalau ada masalah dengan OJK mendingan minta maaf daripada minta izin, ya benar sih, minta izinnya luar biasa. Cuman ya akhirnya kami berhasil juga dapat kemarin 24 Agustus 2021. Ini produk-produk kami. Produk awal kami ada 2 sebenarnya pada saat pertama kali dimulai beroperasi setelah mendapatkan tanda daftar 2018. Ada Activa Start, Activa Flow, di 2 yang paling kanan ya. Yang Activa Start itu kami membiayai project financing, ini membiayai PO atau SPK ya. Kemudian ada juga receivable financing, ini membiayai invoice. Bedanya adalah kalau project financing itu kita membiayai sesuatu yang belum dikerjakan gitu ya. Jadi performance risk-nya tuh masih ada di sana. Sehingga biasanya kami Suaranya hilang ya, Pak Tovan. Ke-mute ya, Pak Tovan ya? Halo, udah jelas? Udah. Udah, oke, sorry. Iya, jadi di Activa Start dan Activa Flow ini bedanya adalah Activa Start itu membiayai project, di mana ada performance risk yang masih ada di sana, sehingga kadang-kadang tuh kami membutuhkan adanya tambahan kolateral ya, dan secara tenor pun lebih panjang. Beda dengan receivable financing, Activa Flow di sini adalah membiayai bentuknya invoice. Jadi pekerjaan telah selesai dilakukan, tapi tinggal menunggu pembayaran. Jadi bahasa gampangnya diskonto lah ya, diskonto invoice kami biayain dulu sehingga teman-teman dari UKM ini masih cash-nya bisa tetap mutar gitu, daripada nunggu 2-3 bulan belum dibayar kan, jadi diskon ke kami. Ini dua produk awal kami, kemudian berkembang ada Activa Switch Takeover Facility. Ini juga produk sebenarnya simple karena banyak orang yang ingin memindahkan fasilitas kreditnya dari bank A ke bank B karena berbagai macam hal. Dia punya fasilitas kredit misalnya KPR di bank A, kemudian bunga udah floating, pingin pindah ke bank B, tapi bank B karena bank besar nggak mau melakukan take over langsung, maunya sertifikat harus on hand dulu, sehingga akhirnya si orang ini harus melakukan pelunasan dulu nih outstanding-nya di bank A gitu. Kalau outstanding masih 500 juta atau 1 M kan berat ya kalau dia harus melakukan pelunasan dulu gitu. Nah, kami bantu untuk melakukan bridging di sana gitu. Perkembangannya sekarang itu begitu memasuki masa pandemi ya banyak yang ingin melakukan efisiensi dari bunga gitu kan. Mereka ingin pindah bank atau juga mereka ingin mendapatkan plafon yang lebih tinggi sehingga harus pindah ke bank yang lain. Jadi kami akan bridging di tengah untuk memfasilitasi ini. Jadi konsepnya adalah penawaran dari bank baru sudah masuk, terus dia tinggal lunasi di bank lama, kami bantu lunasin ke sana. Begitu yang bank B-nya cair, bank baru cair, maka dipakai untuk lunasi ke kami. Secara jangka waktu pendek sekali, biasanya malah cuma berkisar antara 2 minggu udah lunas. Jadi ya lumayan nih menjadi salah satu favorit baru buat lender-lender yang ada di kami. Belakangan ini juga mulai tipenya udah mulai beberapa nih. Ada juga yang dari tadinya dia punya fasilitas yang berbentuknya cicilan, dia pingin pindahin bentuknya modal kerja. Itu juga kan diperbankan walaupun banknya sama, tetap harus lunasin dulu karena divisinya beda nih. Jadi ya kami bantu juga untuk melunasi, nunggu nanti dia dicairkan dari fasilitas baru lunasin ke kami. Ada juga yang orang yang pingin jual asetnya nih, pingin jual, lawannya pembelinya pakai KPR, tapi dia masih ada sangkutan nih di bank yang sekarang gitu, harus pingin lunasin dulu. Nah, kami bantu juga lunasin di sana. Ini salah satu yang jadi belakangan ya di tahun 2021 ini menjadi lumayan idola buat para lender-lender kami. Ada lagi yaitu Activa Home, produk yang online ya. Ini pure KPR untuk membiayai teman-teman yang kita bisa bilang tidak bergaji tetap gitu. Tidak bergaji tetap bukan berarti tidak punya rezeki ya. Karena kalau mungkin dari teman-teman perbankan kan harus lihat slip gajinya atau apa gitu. Sedangkan kalau kita ngomong orang-orang yang masyarakat di luar sana ya, kalau kita ngomong dari level bawahnya itu kan misalnya pedagang, petani gitu-gitu kan mereka kebanyakan mendapat penghasilan dalam bentuk nggak ada catatan perbankannya. Bagaimana mereka mau mengajukan kredit, mau mengajukan KPR gitu kalau untuk hal seperti itu.
Nah, kami bantu untuk bisa melakukan analisa dan memberikan kredit kepada mereka tuh lewat beberapa teknik gitu. Atau juga untuk level yang lebih kekinian gitu ya. Teman-teman yang pekerja-pekerja kreatif gitu ya, influencer, YouTuber, atau juga kayak misalnya makeup artist gitu. Itu kan duitnya banyak ya. Cuman ya nggak dianggap berpenghasilan gitu sama institusi keuangan yang ada gitu. Nah, ini juga kami berusaha untuk fasilitasi ke sana. Tenornya 15 tahun ya, tapi sebenarnya bukan tenor, model bisnisnya bukan seperti itu, karena sebenarnya kami juga bekerja sama dengan perbankan. Dalam hal ini kami saat ini dengan Bank Mandiri. Jadi kami akan membantu untuk melakukan memberikan kredit dulu selama 2 tahun, maksimum selama 2 tahun, 1 sampai 2 tahun lah ya. Sampai kredit history mereka terbentuk, kemudian akan di take over oleh perbankan. Kira-kira gitu bisnis modelnya. Dan cuman sebenarnya produk ini udah launching di 2019, kami grand launchingnya di bulan Maret 2020, tepat seminggu sebelum PSBB. Jadi akhirnya mau nggak mau kita hold dulu di sana. Tapi saat ini sudah mulai kita coba untuk mulai genjot lagi. Sudah ada beberapa developer yang bekerja sama dengan kami. Ada satu Repower, itu perusahaan TBK, yang sudah bekerja sama dengan kami. Ada ACP, Adi Komuter Property. Ini adalah anak usahanya Adi Karya yang memiliki tower-tower yang nempel dengan LRT di Jabodetabek. Kemudian ada juga PP Urban yang sekarang lagi kita coba untuk genjot. Di samping juga ada beberapa developer kecil yang memasarkan rumah-rumah sedikit di atas rumah subsidi. Jadi angka-angkanya di harga-harga di atas 200 sampai 500 juta di situ. Target kami adalah emang first home buyer ya. Karena first home buyer ini juga lebih kemauan mereka untuk mempertahankan rumah mereka dalam segala kondisi itu lebih tinggi, dan terbukti sampai saat ini juga existing debitur kami juga benar-benar nggak ada keterlambatan sama sekali yang sudah berjalan hampir 24 bulan di kami. Oke, ini kira-kira pencapaian di Aktivaku saat ini dari mulai saya lupa tadi ada satu multipurpose, ini sebenarnya lebih di holding, kita lebih referral. Cuman ini kami masukkan juga sebagai pencapaian di kami ya, tapi bukan lewat online ya, tapi lewat holding company kami. Ini pencapaian di kami semenjak berdiri sampai saat ini, total dengan referral 254 miliar yang sudah disalurkan, secara online sendiri nyaris 200. Sebenarnya ini juga satu hal yang di luar ekspektasi kami untuk tahun ini, karena tahun ini sendiri per bulan September sendiri kami udah di angka nyaris 100 ya, 80-an lebih. Secara total udah 120, hampir 140 ya, 140 miliar tahun ini sendiri. Tahun lalu soalnya kami cuma bisa menyalurkan 41 miliar secara online ya, tahun lalu 41 di luar dari yang referral ya, 41 miliar karena ada 4 sampai 5 bulan kami stop pendanaan gara-gara pandemi ya. Kemudian kami coba lagi mulai gencar itu di akhir-akhir tahun. Tahun ini kami pikir juga mungkin akan bergerak di angka segitu. Ternyata memasuki kuartal ketiga kita udah bisa double dari yang tahun lalu gitu. Opportunity challenge-nya ya buat ini ya, buat borrower ya, ini adalah satu alternatif buat pengembangan usaha. Kalau mungkin bagi para peminjam yang saat ini pilihannya cuma pergi ke perbankan atau mungkin ke multi finance atau mungkin koperasi gitu ya, harus mengikuti beberapa hal, beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, pendanaan bersama ini bisa menawarkan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang mungkin jadi lebih cepat, lebih simpel gitu, sehingga ya bisa memberikan satu kontribusi buat pertumbuhan usahanya sendiri gitu. Buat pendananya sendiri ya, ini bisa menjadi satu alternatif untuk pengembangan dana sendiri gitu ya. Jadi kalau selama ini tahunya cuma di saham atau mungkin obligasi, nah ini juga bisa menjadi satu tambahan buat masuk ke dalam portofolionya Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus melakukan pendanaan di fintech pendanaan bersama gitu ya? Karena ya basically sama seperti kalau Bapak Ibu beli reksadana ya, kita bisa melakukan pembelian itu dengan nominal yang kecil gitu. Mulai 100.000 pun udah bisa sebenarnya, tinggal kita memilih kita mau mendanai siapa, bisnisnya apa gitu.
karena didukung dengan teknologi juga ya pendanaan ini juga bisa dilakukan dengan sangat cepat gitu. Dan perlu diingat juga bahwa pendanaan yang dilakukan ini kebanyakan juga digunakan untuk membiayai UMKM, ada juga sektor pendidikan juga. Karena kalau yang tadi saya sempat sharing mengenai kategori yang modelnya ada multiguna KTA, kebanyakan itu tidak membuka sisi untuk melakukan pendanaan, adanya lending, adanya melakukan peminjaman aja gitu. Tapi kalau produktif rata-rata itu membuka untuk dilakukan pendanaan secara crowdfunding gitu dalam bentuk pinjaman. Returnnya masih menarik. Rata-rata sekarang di angka 15-18% per tahun ya, per tahun. Jadi ya lumayan ya, masih jauh di atas deposito. Kemudian juga dari sisi tenornya juga tergantung dari dananya itu mau dipakainya seperti apa. Mau diputarnya itu seberapa lama. Nah, tentu kalau kita ngomong mengenai return dan lain-lain, nggak lengkap kalau kita nggak bahas mengenai risiko. Seperti saya bilang tadi juga platform seperti Aktivaku ini adalah perantara, adalah mediator di tengah, sehingga risiko itu akhirnya akan dipikul oleh akan dipikul oleh lender sendiri gitu. Jadi ini yang satu hal tantangan yang lumayan berat, lumayan besar buat platform selama ini ya, karena kadang-kadang lender nggak paham bahwa return-nya karena tinggi maka aman gitu, karena membiayai usaha, nggak juga gitu, karena ya kalau kita bilang bahwa high gain high risk gitu ya berlaku juga di sini sebenarnya, walaupun sebenarnya karena ini bentuknya adalah utang jangka pendek sehingga proyeksi risiko itu masih agak kelihatan lah ya, kalau kita ngomong karena jangkanya cuma 3-6 bulan misalnya masih sedikit lebih kelihatan. Udah gitu juga base-nya adalah pinjaman. Jadi maksudnya secara pinjaman jika kenapa-kenapa maka yang lender mendapat prioritas lebih utama ya kalau kita ngomong mengenai dari sisi hukumnya gitu. Cuman tetap aja yang namanya credit risk itu sudah sudah terkandung di dalam produk ini gitu. Jadi kadang-kadang itu kami suka ditanya ya kayak jadi mana yang aman? Ya susah juga ya jawabnya ya, mana aman. Itu sama dengan mungkin teman-teman dari saham kalau ditanya tiba-tiba beli saham apa yang bagus, nah kan repot tuh jawabnya. Kalau di kitanya sendiri mungkin iya gitu, tapi kan di masing-masing orang kan punya riset peta mungkin berbeda ya. Jadi agak repot di situ. Jadi jika berminat untuk melakukan pendanaan di peer-to-peer lending, maka satu hal yang pasti adalah harus dipelajarin dulu ini siapa yang akan dibiayai dan kira-kira risiko seperti apa yang mungkin terjadi. Risiko gagal bayar jarang terjadi sebenarnya ya, jarang terjadi. Tapi kalau delay itu beberapa kali terjadi. Mungkin bapak-bapak ibu yang dari kalangan pengusaha juga mungkin mengalami ya dari sisi usahanya sendiri. Invoice sudah sekian, tapi ya biasalah bohirnya di Uber juga bilangnya nanti atau gimana gitu. Mau dikencengin susah gitu, ntar nggak dibayar gitu, mau nggak mau terima gitu kan. Cuman sisi kewajibannya juga kan mau nggak mau harus jalan nih gitu. Tapi ada keterlambatan yang susah dikontrol di sebelah sana. Apa itu kalau ngomong keterlambatan ya. Belum lagi ya risiko-risiko lain ya, misalnya ini sharing dikit aja. Kalau di kami itu contohnya ada satu agen tiket Garuda yang lumayan besar waktu itu kita danain. Nggak ada yang menyangka bahwa dalam waktu setelah disburse ke mereka, tahu-tahu direktur Garudanya ketangkap gitu. Dan gara-gara ketangkap itu kebijakan mereka untuk melakukan disbursement payment jadi susah gitu. Langsung ke delay tuh ininya pembayarannya gitu. Kemudian langsung nggak lama kemudian kenalah pandemi. Hal seperti itu kan kita nggak bisa menyangka ya. Jadi tetap ada risiko di sana yang harus diperhatikan dengan baik oleh semuanya. Ini adalah disclaimer yang Bapak Ibu akan bisa menemukan di semua peer-to-peer legal, karena kata-kata ini datang dari OJK, kami harus pasang semuanya juga di web ataupun diaplikasikan. Tantangannya saat ini juga dari sisi lender, dari sisi borrower adalah seperti ini. UKM-nya itu banyak banget, tapi yang bisa kita olah untuk bisa kami bikin credit scoring-nya itu yang menjadi tantangan. Baik itu cara mengolah data menjadi credit scoring ataupun bagaimana caranya kita bisa memperoleh satu pihak yang berfungsi sebagai validatornya gitu. Kalau semuanya udah bisa di blockchain mungkin enak ya, tapi kalau saat ini kan masih belum, ya ini jadi satu hal yang menjadi tantangan ya. Jadi kedepannya
segala macam perkembangan dari sisi teknologi sangat dibutuhkan buat bisa mendukung agar industri fintech pendanaan bersama ini bisa makin berkembang untuk bisa mensupport UKM dengan lebih bagus lagi. Gitu. Mungkin itu dari saya, dari peer-to-peer lending dan dari Aktivaku. Dan ya sebagai penutup mungkin saya ini ya sampaikan sedikit mengenai AFPI. Jadi kalau di AFPI itu adalah satu-satunya asosiasi untuk fintech pendanaan bersama di Indonesia. Di Oktober 2018 saat ini anggotanya 107 harus anggotanya juga cuma ini aja, tapi ada juga industri pendukung yang ikut terdaftar di sini. Scoring, collection, multi finance. Ini kira-kira para pengurusnya. Yang di sana ketua umumnya ada Adrian Gunadi, CEO dari Investri, dengan sekjen dari Pak Sunu Widiatmoko, ex CEO-nya AirAsia dan sekarang CEO dari Dompet Kilat namanya. Ini kira-kira teman-teman saya di peer-to-peer lending. Ada sebanyak 107 penyelenggara saat ini. Nah, intinya sini terakhir slide dari saya. Ada pedoman perilaku yang harus dipatuhi, yaitu oleh semua anggota AFPI, yaitu produk yang ditawarkan harus transparan. Kemudian kami juga mempunyai sistem untuk mencegah pinjaman berlebih. Kami punya, selain kami harus menggunakan lembaga kredit seperti Pipindo, kami juga punya satu database sendiri namanya Fintech Data Center, FDC, dikelola oleh AFPI. Di sini kami bisa tahu secara real time mengenai pinjaman-pinjaman dilakukan oleh semua debitur yang pinjam melakukan pay later dimanapun, kredit juga di FDC setiap hari kami pantau. Jadi kami berharap orang melakukan pinjaman biar tidak terjadi kelihatannya suaranya karena banyak sekali di media yang komplain tentang halo ya, tadi ada putus-putus. Silakan. Oh ya, oke. Ya, saya ulang sedikit ya. Mungkin ini adalah 3 hal pedoman perilaku utama yang ada di AFPI saat ini. Jadi benar-benar penawaran harus transparan. Kemudian kami punya fintech data center juga real time untuk memantau pinjaman-pinjaman dilakukan oleh semua orang, termasuk pay later juga bisa terpantau di sini. Kemudian juga praktek penagihan yang manusiawi. Di AFPI juga mengharuskan lembaga-lembaga collection juga harus tersertifikasi. Nah, 3 ini sebenarnya yang menjadi pedoman dan diawasi oleh AFPI sehingga semua pelanggaran dari sini akan ditindak oleh AFPI. Dan saat ini yang menjadi concern utama dari AFPI adalah bagaimana caranya juga untuk bisa mengeliminasi online yang sana yang ilegal, yang melakukan hal-hal yang di luar dari tiga hal ini yang telah diatur oleh AFPI. Demikian dari saya mungkin ya Pak Yudi, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dengan kesalahan. Nanti mungkin lanjutannya untuk diskusinya kita akan langsung ya. Mungkin ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Tovan. Halo. Katanya Pak Tovan malah sorry kepotong ya. Ya, nggak apa-apa. Ini ada beberapa pertanyaan. Tadi udah sampai di ini ya, udah sampai di terakhir kan, di slide saya terakhir pedoman perilaku Pak Yudi. Udah selesai. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti lanjutannya diskusi kita bisa lanjut di Q&A. Izin ganti Wi-Fi bentar ya Pak ya. Siap. Oke. Koneksinya masih bisa dengar suara kita Pak Tovan? Mas Eko suaranya nggak terdengar. Ya, selamat siang. Udah kedengaran Pak? Oke. Ya, terima kasih ya Pak Tovan. Jadi buat teman-teman yang baru join, Pak Tovan ini juga Wakil Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, sekaligus CEO dan co-founder dari Aktivaku. Mungkin dari saya pertama, selamat dulu nih Pak, udah dapat izin OJK nih ya. Terima kasih Pak Yudi. Itu yang paling penting.
Kemudian tadi ada pertanyaan sih sebenarnya langsung ke saya. Yang pertama itu, tadi kan ada 106 perusahaan yang terdaftar per September 2017. 107. 107 ya, oke. Ya. Kemudian akan ada peraturan OJK yang baru. Nah, dengan apa konsekuensinya nih dengan peraturan OJK yang baru nanti? Apakah jumlahnya akan berkurang? Yang sudah existing akan jadi apa? Ya, enggak Pak. Jadi sebenarnya kalau aturan baru ini lebih menggantikan POJK yang lama. Kalau sudah berizin, udah aman tuh. Okay. Tapi tinggal mengikuti aturan baru yang ada beberapa hal ya. Kayak misalnya peraturan tentang modal store, peraturan tentang direksi, peraturan tentang bisnisnya gitu-gitu. Nah, yang berefek besar sebenarnya kepada pemain-pemain yang akan baru yang baru mau masuk gitu. Karena ada perubahan yang signifikan di mana di POJK yang baru ini tidak lagi mengenal status terdaftar gitu. Jadi mungkin udah sama seperti teman-teman dari securities crowdfunding. Jadi harus langsung berizin. Tapi artinya semua hal yang dibutuhkan udah harus disiapkan dari awal tuh, mulai dari ISO-nya, sertifikasinya, segala macam lah. Sistem juga harus udah ready. Modal dasar juga udah ditentukan di sana gitu. Jadi diharapkan filteringnya jadi lebih ketat di sana gitu. Kira-kira itu aja sih Pak. Nah mungkin teman-teman yang lagi terdaftar ini yang sekarang lagi PR-nya di mereka karena intinya ini harus diberesin semua dulu sebelum POJK ini terbit. Sedangkan menurut cerita sih katanya di bulan ini pun udah akan terbit nih POJK-nya. Jadi udah nggak sempat lagi itu. Iya makanya kita lagi melihat nih teman-teman yang saat ini lagi struggling untuk berizin ini nanti seperti apa. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Fadli. Katanya tadi kan di produknya Aktivaku ada yang namanya Aktiva Flow ya. Apa ini mirip anjak piutang? Nah, ini juga mungkin tergantung pemahaman kita ya. Kalau anjak piutang lebih kepada utangnya berpindah gitu ya. Tapi pemahaman di kami bukan seperti itu ya, lebih kepada diskonto aja. Jadi piutangnya tetap di bukunya itu tetap di buku dari si borrower kami, tapi dijual ke kami dengan harga diskon gitu. Oh, kayak forfeiting ya berarti ya. Jadi kayak apa ya, invoice financing ya, kalau di bank itu supply chain financing ya. Oke. SCF biasa, lebih ke situ sih Pak. Oke. Tadi ada yang chat ke saya juga, inovatif credit scoring itu apa sih Pak? Tadi di slide Bapak ada mengenai inovatif. Ya, kalau inovatif credit scoring lebih kepada, jadi gini, kalau sekarang itu teman-teman dari credit scoring itu mengembangkan credit scoring itu yang dengan underlying-nya macam-macam gitu Pak. Jadi ada yang misalnya mengembangkan sistem credit scoring dengan memanfaatkan sosial media. Ada juga yang mengembangkan berdasarkan telco scoring gitu dengan segala macam algoritmanya. Atau juga mengembangkan credit scoring berdasarkan BPJS-nya ataupun Dukcapilnya, hal seperti itu. Nah, ini credit scoring ini kebanyakan dikembangkan oleh teman-teman yang memang udah dikasih izin oleh OJK untuk mengembangkan itu gitu. Nah, perkembangan ini yang sebenarnya kami nantikan juga gitu untuk bisa berkolaborasi dengan kami untuk bisa memberikan satu proses underwriting yang lebih cepat dan juga lebih akurat gitu Pak untuk di situ. Jadi kenapa dibilang inovatif? Karena tergantung dari algoritma ataupun data-data yang digunakan oleh tim dari credit scoring tersebut gitu Pak. Jadi nggak harus internal karena kebanyakan sekarang juga credit scoring ini dikembangkan oleh tim eksternal, tim khusus yang memang membuat perusahaan untuk membuat satu credit scoring gitu Pak. Oke. Gitu. Siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Switomo. Apa yang membedakan Aktivaku dengan P2P lainnya? Nah, kalau di peer-to-peer sendiri ya, sebenarnya yang masuk di kategori yang tadi ya saya bagi ada 5 kategori tuh, dari sisi API-nya juga tuh ada 5 kategori. Nah, yang membedakan kami itu masuk di satu sisi produktif, di mana di produktif ini sebenarnya ada beberapa pemain juga yang dengan produk yang sama sebenarnya, invoice financing ataupun proyek financing itu sama. Yang mungkin beda dengan yang lain adalah produk di kami yang namanya Aktiva Switch dan juga Aktiva Home. Karena so far dari semua pemain produk ini adanya baru di kami aja gitu. Dan yang namanya Aktiva Switch juga ternyata menjadi salah satu yang favorit tuh buat lender-lender saat ini.
Kira-kira gitu sih, Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi nih. Sebagai lender, apakah di Aktivaku ada opsi menggunakan insurance kalau sampai gagal bayar atau gimana nih mitigasinya? Ya, kalau untuk saat ini di insurance masih dalam proses di kami ya Pak. Karena jujur untuk mencari asuransi kredit itu menjadi satu tantangan tersendiri juga nih buat kami, bukan hanya di Aktivaku ya, tapi buat industri peer-to-peer lending ini sendiri. Kami itu kan ada banyak nih, ada 107, dari tadinya ada 164, dari waktu kami terdaftar, banyak dari teman-teman yang sudah bekerja sama dengan insurance company. Nah, insurance yang mau memberikan kredit memberikan insurance untuk kredit ini itu nggak banyak, dan biasanya kalau sudah memberikan kredit ke satu perusahaan biasanya nggak mau ngambil lagi nih perusahaan sejenis yang lainnya gitu. Jadi ini juga satu tantangan buat kami ya, dengan kerjasama juga kami dengan broker-broker dengan asuransi ya, Future Ready dan kawan-kawannya gitu untuk bisa mencari kredit insurance yang pas gitu. So far kami belum masuk ke situ. Ini juga dibantu dengan sangat keras oleh Pak Sucang ya, untuk sebagai pakarnya insurance gitu ya, untuk mencari asuransi kredit yang pas buat bisa bekerja sama dengan kami. Semoga sih dalam waktu dekat harus di situ. Dengan premi yang lumayan. Mungkin kalau boleh sharing sedikit, saat ini tuh ada yang namanya kredit insurance tapi bentuknya lebih kepada ASO namanya. ASO itu Administrative Service Only. Jadi modelnya adalah pool dari premi gitu. Pool dari premi jadi kayak nabung gitu, pencadangan, nanti kalau ada yang default maka dikeluarkan. Cuman ini berguna biasanya bukan berguna ya, lebih workout dengan teman-teman yang dari multiguna karena nominal kecil-kecil kan Pak. Kalau di produktif dengan nominal yang besar susah menggunakan skema ini. Gitu. Betul. Dan kami menjelaskannya pun susah gitu karena premi baru terkumpul 100 misalnya default 500 gitu misalnya. Terus kami jelaskan ya ini di cover asuransi tapi tergantung dari potnya, kan susah. Yang ada kita diomelin gitu. Mending dari awal kita udah bilang bahwa ini ada risikonya di sini, kita belum di cover oleh asuransi. Gitu sih. Betul. Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Agung Setiawan. Apa batasan dana yang bisa dipinjamkan satu lender? Baik institusi maupun perorangan. Batasan? Maksudnya limit. Jadi kalau ini orang invest nih. Satu borrower mungkin maksudnya? Ya, satu lender. Jadi orang yang investor. Kalau investor batasannya, kalau di POJK yang baru saat ini nggak ada Pak, nggak ada batasan. Nggak ada. Tapi POJK nantinya kalau bocorannya itu ada 25% dari outstanding bulanan. Begitu. Tapi saya belum lihat, nanti kita akan lihat ya. Jadi dilihat dari outstanding bulanan gitu ya, seperempat. Kalau borrower kan di bawah 2 miliar itu ya Pak ya. Betul, kalau borrower di bawah 2 miliar. Tapi kalau so far satu orang borrower di cover oleh satu orang pun nggak ada masalah. Tapi di POJK baru mungkin akan dibatasi. Oke, Pak Tri ada tanya nih, syarat borrower harus punya rekening bank nggak? Dan untuk menilai borrower, apakah ada BI checking? Kalau harus punya rekening bank, so far iya kita masih mengharuskan itu karena kita melayani yang underserved. Tapi ada beberapa case jika kami punya validatornya, maksudnya gini, kita melayani misalnya anggota paguyuban apa gitu ya, atau mungkin anggota dari koperasi apa, di mana ada satu institusi atau satu komunitas yang bisa dipakai untuk bisa menjustifikasi mereka, itu bisa kita lakukan. Gitu. Maka tadi saya bilang tantangan di kami adalah bagaimana caranya bisa memvalidasi orang-orang ini baik lewat credit scoring ataupun lewat cara-cara yang lain. Gitu. Itu yang jadi tantangan. Tapi kalau dia usahanya adalah usaha yang udah jalan, udah medium, orangnya udah terbiasa dengan perbankan, nah maka itu satu hal yang wajib. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Sorry. Yang apakah ada BI checking itu Pak Eko kayaknya ada bantu jawab tuh. Jadi kalau di kami kebetulan peer-to-peer lending itu belum bisa mendapatkan akses ke Slick ya. Jadi kami menggunakan Pevindo. Ada rating, organisasi rating. Ada biro kreditnya. Dia juga. Jadi data-data Slick juga ada sebenarnya di situ. Cuman lag-nya agak panjang dikit. Kalau di bank mungkin lag-nya sebulan, di kami bisa jadi 2 bulan gitu. Plus di situ juga ada data dari Multifinance dan lain-lain masuk ke sana. Yang real time kami punya yang sendiri namanya FDC. Kami itu maksudnya AFPI ya. AFPI punya namanya Fintech Data Center. OJK juga belakangan punya yang namanya Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending kalau nggak salah namanya. Ini adalah satu data yang ini ya merangkum semua pinjaman yang ada di platform peer-to-peer lending gitu. Termasuk juga misalnya
Pak Yudi kalau misalnya pakai Gojek Pay Later gitu misalnya, kita bisa ngecek tuh, tahu gitu. Ada segala macam, karena Pay Later itu kan basically belakangnya peer to peer lending juga gitu kan. Nah, gitu. Nah, paling kita ngeceknya di situ sih so far. Ya berharap sih mungkin nanti kalau Slick kita bisa akses mungkin lebih enak lagi sih. Tapi ya so far dengan Payvindo sih udah lumayan oke sih. Oke. Ini ada satu pertanyaan, mungkin nih kita set pertanyaan terakhir kali ya. Nanti sisanya kita akan bantu di chat. Pak Tovan, kalau dari sisi lender itu ada KYC-nya juga tidak, Pak? Untuk menerapkan AML dengan lebih maksimal. Dari Pak Fitvan, ya ampun Pak Fitvan, ini teman saya nih Pak, cuman nggak ketemu, tahu-tahu chat aja nih. Oke, kalau di kami saat ini untuk KYC-nya, jadi kami itu menggunakan tantangan digital ya, tantangan digital ini biasa langsung terkoneksi ke Dukcapil. Jadi KYC-nya dilakukan di Dukcapilnya di sana. Untuk AML-nya sendiri saat ini masih dalam PPATK dan OJK saat ini juga baru mulai mengeluarkan surat edaran untuk penerapan APU PPT ya, untuk anti money laundering dan lain-lain di kami. Dan secara teknisnya mungkin akhir tahun ini yang akan mulai diterapkan ya semua peer-to-peer lending. Karena challenge-nya buat kami adalah peer-to-peer lending itu tidak berhadapan langsung dengan saya lihat dulu. Ya. Karena peer-to-peer lending ini kan tidak berhadapan langsung dengan lender ya. Jadi semua dana itu masuk ke kami, masuk langsung ke rekening dana lender itu melalui transfer gitu. Jadi sebenarnya proses filtering dana itu adanya di perbankan sebenarnya kalau di kami gitu. Jadi selama dari 2016 sampai saat ini itu tadinya dibiarkan seperti itu, tapi belakangan PPATK mulai concern untuk bagaimana caranya kami bisa melakukan pelaporan juga, untuk melakukan pelaporan khusus buat APU PPT termasuk juga untuk money laundering-nya ini gitu. Secara teknisnya mungkin dalam beberapa bulan ini akan di launch ya, kami kayak akan dikasih satu sistem sendiri dan satu aturan ya mengenai batasan-batasan mana yang kami harus laporkan dan lewat mana. Kira-kira gitu Pak Fitvan. Siap. Thank you Pak Tovan, waktunya sangat berharga buat kita. Saya beberapa orang chat ke kita minta sharing presentasinya. Nanti kita akan share ya presentasinya belakangan. Mungkin saya ucapin terima kasih atas waktunya. Ya, thank you Pak. Terima kasih. Kemudian next rekan-rekan kita akan ikuti presentasi dari Pak Wiljadi Tan ya. Pak Wiljadi Tan, silakan untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Mungkin sebagai tambahan, Pak Wiljadi ini adalah founder sekaligus CEO dari Prodana crowdfunding-nya. Silakan Pak Wiljadi, thank you. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih tadi Pak Taufan sudah sangat komprehensif ya membawakannya. Jadi tugas saya sudah semakin ringan nih. Karena sebagian besar sudah dijelaskan, ekosistemnya sudah dijelaskan, mekanisme di market juga sudah dijelaskan. Jadi secara garis besar crowdfunding, securities crowdfunding itu juga mirip lah ya secara bisnis model dan sebagainya, itu mirip sekali dengan P2P. Cuma memang in terms of size masih sangat kecil compare-nya to P2P sendiri, dan ini bukan cuma di Indonesia, jadi memang worldwide pun itu lebih kecil. Jadi saya akan coba untuk go through, kita diskusi apa sih sebenarnya crowdfunding itu gitu ya, kemudian challenge-nya apa, opportunities-nya apa, kenapa ini juga sebagai alternatif investasi gitu. Jadi kalau kita bicara alternatif investasi, kita bicara pasti yang non traditional lah, karena itu alternatif. Traditional investments kita semua sudah tahu, stock, bonds, money market gitu kan. Sedangkan kalau yang non-traditional itu mungkin lebih banyak di real estate, beberapa membentuk private equity, venture capitals, beberapa teman-teman mulai menjadi angel investor. Gitu
gitu ya. Nah, kemudian juga alternatif kenapa? Karena disebutkan biasanya itu belum publik. Non publik yang tradisional itu kalau kita bicara saham ya kita beli saham di IDX yang sudah listed di sana, bonds pun demikian gitu ya, yang sudah listed di sana. Sedangkan kalau di crowdfunding ini kan lebih kepada private, jadi perusahaan-perusahaan yang masih non public. Nah itu adalah challenge dan opportunity sekaligus di sana. Oke, kita akan go through very slide aja nanti introductions mengenai crowdfunding itu sendiri, milestone-nya di dunia maupun di Indonesia, gitu ya. Bisnis modelnya sedikit banyak yang tadi saya sebutkan mirip dengan P2P. Kemudian opportunities, challenge, dan nanti kita akan coba diskusi di akhir daripada presentasi ini. Oke, jadi kalau crowdfunding kita bicara crowdfunding sebenarnya katanya saja sudah menjelaskan. It's very obvious ya, crowd dan funding gitu. Jadi funding yang dilakukan oleh crowds. Jadi kalau sebelumnya lending dilakukan oleh satu atau dua pihak gitu ya, dengan nilai yang cukup besar. Sekarang dengan adanya teknologi, hal tersebut bisa dilakukan oleh banyak orang, tetapi dengan nilai yang kecil-kecil. Jadi dikumpulkan. Nah ini mulai populer sejak adanya internet, teknologi, dan sebagainya. Nah, sedangkan bisnis model atau karakteristik perusahaan-perusahaan yang difunding oleh crowdfunding itu umumnya ada dua. Yang pertama memang startup. Startup ini perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan kecil, gitu ya. Yang kedua sebenarnya karakteristiknya harus yang growing sebenarnya. Harus yang growing gitu ya. Growing kenapa? Karena memang upside potensialnya cukup tinggi. Kenapa? Karena kembali lagi high risk high return tadi Pak Tovan bilang bahwa dengan adanya non public ini juga kan ada suatu information asimetris di sana sehingga risikonya besar sekali. Of course kita juga mengharapkan return yang cukup besar. Nah return yang besar itu salah satunya diharapkan dengan adanya growth yang sangat tinggi, gitu, yang sangat cepat. Jadi karakternya memang perusahaan-perusahaan startup dan perusahaan-perusahaan yang growing very fastly, gitu, yang cocok dibiayai oleh crowdfunding platform. Secara prinsip sebenarnya ada 4 jenis crowdfunding. Kalau kita bicara crowdfunding ini suka mix up, gitu ya. Jadi gambaran besarnya terdiri dari dua, kita sebutkan ada yang komersial dan non komersial ya, yang financial dan non financial. Yang non financial ini ada dua juga, biasanya kita sebut reward based. Ini umumnya fundraising atau crowdfunding yang dilakukan dengan memberikan suatu reward, di mana rewardnya tersebut bukan financial, ya, rewardnya bukan financial. Kemudian yang kedua itu donation based. Nah ini juga banyak ya, di Indonesia pun kita sudah ada beberapa ya, kitabisa.com dan sebagainya. Nah, ini mainly sebenarnya adalah pro bono, jadi donasi, jadi tanpa mengharapkan imbal balik, baik itu merupakan reward maupun financials. Nah kemudian di sebelah kanan sebenarnya ini yang kita sebut financial crowdfunding, sering disebut juga sebagai crowd investing. Jadi suatu investasi yang dilakukan oleh crowd. Nah ini ada dua jenisnya. Yang pertama lending base, which is tipikalnya mungkin mirip-mirip ya dengan P2P tadi. Kemudian yang kedua adalah yang equity base, which is itu adalah equity holding. Itu yang dijual adalah saham daripada perusahaan tersebut. Mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi atau merefer crowdfunding ini sebagai equity base karena memang worldwide pun sebagian besar itu banyak berkembang di equity base. Nah, kalau kita mau sedikit melihat gitu ya, kira-kira stages daripada crowdfunding ini di mana gitu. Memang ada suatu funding gap antara tadi kalau kita bilang startup ya. Jadi startup itu biasa dibiayai oleh
3F orang bilangnya, family, friends, and founders. Setelah itu masih ada F berikutnya, fools katanya. So untuk melangkah ke stages berikutnya, umumnya itu angel investor yang masuk, ya, angel investor yang masuk. Setelah angel investor masuk, ada venture capitals. Pada saat growth dan expansions, teman-teman dari private equity yang akan masuk, dan kemudian pada saat private equity exit itu mulai masuk di IPO. Ini yang kita listed di IDX, gitu ya. Jadi sebenarnya crowdfunding ini bisa mengambil suatu stages di mana sebelum angel investor atau mungkin sebelum venture capitals. Jadi depending daripada perusahaan-perusahaannya, gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa negara-negara yang memang sudah lebih advance, sudah lebih maju, sudah lebih mature, crowdfunding ini disebut sebagai crowd angel. Jadi memang sebagai angel investor. Cuma mungkin kalau angel investor itu lebih kepada individu, beberapa orang, sedangkan crowdfunding ini itu banyak orang, gitu ya. Tetapi dengan dimudahkannya teknologi, sehingga para investor kecil pun sekarang bisa menjadi angel investor, gitu ya, dengan melakukan beberapa crowdfunding. Mungkin secara detailnya seperti ini. Jadi ada funding gap dari perusahaan yang mulai idea, inception, terus kemudian ada proof of concepts, mulai prototype, kemudian startup, masuk ke early growth, expansion, dan seterusnya. Tadi seperti saya katakan bahwa ada funding gap di sini. Funding gap di mana sebelum angel investor, sebelum venture capitals masuk, itu merupakan masa-masa kritis, gitu. Jadi banyak sekali small medium enterprise, perusahaan-perusahaan startup yang tidak bisa melewati fase ini. Jadi banyak sekali kegagalan startup dan small medium enterprise itu di sini, gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah kelangkaan daripada funding di sana. Nah, crowdfunding dimaksudkan sebenarnya very fit in untuk mengisi gap ini. Jadi sebelum going to the next stage, crowdfunding mulai mengambil alih di sini. Nah, kalau kita lihat tadi ada donation base, gitu ya, atau reward base, ada lending base, dan ada equity base. Kalau secara life cycle daripada perusahaan, sebenarnya itu juga ada dibedakan. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan baru, kalau kita masih mulai ideas, conception, mau buat prototype dan sebagainya, gitu ya, itu kita bisa raising melalui donation base. Donation base, meskipun di sini juga kembali lagi ekosistemnya juga belum terbentuk, ya, tetapi secara umum itu bisa kita lakukan melalui donation base. Jadi kalau kita punya ide, kita coba buatkan kita masuk ke dalam suatu crowdfunding platform di mana ada beberapa teman-teman, orang-orang lain yang memiliki konsep yang sama, yang mau membantu kita, gitu ya, sehingga mereka bisa memberikan donasi agar kita bisa melangkah lebih lanjut. Nah, setelah proof of concepts, prototyping, dan sebagainya sudah berjalan, kemudian kita bisa masuk sebagai lending. Jadi jenis crowdfunding berikutnya adalah lending, gitu ya. Nah, setelah lebih mature lagi, baru kita mulai equity base. Jadi memang equity crowdfunding ini more likely itu lebih perusahaan yang mungkin sudah lebih melewati masa-masa startup tadi. Jadi kalau tadi yang lending mungkin sebagian tadi P2P, ya, teman-teman Pak Tovan itu bisa juga membiayai di sini. Sehingga setelah in terms of sizing, in terms of competencies, gitu ya, semua sudah tercipta, mungkin baru kita mulai masuk ke equity base. Kira-kira stagesnya seperti itu. Apa keuntungannya kita melakukan fundraising melalui crowdfunding, gitu ya? Sebenarnya
Of course, yang pertama pasti adalah funding ya. Kita mau mencari funding untuk membiayai perkembangan daripada perusahaan kita. Cuma on top of funding, sebenarnya kita mendapatkan beberapa benefit lainnya, gitu ya. Salah satunya mungkin proof of concepts dan validation itu tadi, gitu. Sehingga crowdfunding ini sendiri di beberapa negara itu digunakan sebagai sebenarnya salah satu media untuk melakukan testing the water lah, gitu ya. Jadi setelah kita memiliki suatu konsep, memiliki suatu produk, kita coba gitu crowdfunding. Kira-kira feedbacknya seperti apa? Apakah akan banyak interest untuk melakukan crowd investing? Sehingga kalau memang semakin banyak, artinya konsep tersebut atau produk tersebut memang acceptable di market, gitu ya. Jadi crowdfunding sendiri di beberapa negara digunakan sebagai salah satu R&D untuk membentuk untuk meminimalisir lah ya investasi-investasi yang dilakukan di R&D. Kenapa? Karena dengan ini biayanya murah, gitu ya. Kemudian ini juga menjadi suatu basis untuk financing lainnya. Kalau tadi kita bicara crowdfunding ini bisa mengisi funding gap antara startup dengan mungkin dengan early growth atau mungkin dengan growth stages, gitu ya. Setelah crowdfunding masuk, dari pengalaman-pengalaman, financing lainnya itu lebih mudah, gitu ya. Terutama angel investors. Angel investors akan lebih mudah untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang memang sudah fundraising melalui crowdfunding. Kemudian venture capitals pun sudah melihat bahwa proses-proses review, proses-proses organisasi, proses accounting dan sebagainya itu sudah jauh lebih in place, gitu. Jadi ini sangat berguna sekali untuk keberlangsungan financing di stages berikutnya. Ya, kemudian akses to a crowd. Ini banyak sekali di sini teman-teman kita SME yang melakukan listing di equity crowdfunding itu memiliki secara tidak langsung memiliki basis customer yang baru. Jadi biasanya mereka selain investasi, mereka juga akan menjadi customer kita, gitu ya, karena bahkan lebih loyal karena mereka sebagai pemegang saham. Jadi ini juga salah satu keuntungan yang kita lihat cukup menarik. Ya, itu dia yang kita sebut juga marketing tools lah. Jadi ini betul-betul merupakan suatu marketing. Kita menciptakan suatu crowd, kita menciptakan suatu community, gitu ya, yang mengerti, yang memahami bisnis kita, produk kita, dan beberapa menjadi ambassadors daripada produk tersebut. Tetapi kembali lagi selain keuntungan benefits, pasti juga ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Jadi ada downside-nya lah on top of upside-nya tadi, gitu. Ada beberapa reputational damage misalnya. Kenapa? Karena once kita melakukan kesalahan, because it will be public, gitu kan, jadi langsung ketahuan semuanya, gitu. Kenapa? Karena exposure-nya itu akan langsung kelihatan. Jadi kalau kita melakukan low breaking, itu di kemudian hari akan sulit, gitu ya, untuk kita melakukan bisnis lagi dengan cukup baik. So ini ada beberapa pitfalls-nya. Ada di beberapa negara juga terjadi fraud, penyalahgunaan daripada platformnya itu sendiri, gitu ya. Terakhir ini ada di China beberapa platform yang melakukan fraud tadi. Kemudian ada beberapa isu lagi sebenarnya adalah investor wishing to exit, terutama untuk equity crowdfunding, gitu. Kenapa? Kalau tadi P2P very short term ya. Kalau untuk lending base untuk crowdfunding itu juga short term, kita juga 2 tahun maksimal, gitu. Tapi kalau equity itu kan forever, gitu. Nah, ada beberapa issues untuk investors, ada beberapa resiko buat investors, itu adalah bagaimana liquidity daripada
saham tersebut. Kalau kita sudah beli sahamnya, terus mau dijual lagi itu sulit. Kalau di IDX itu anytime mungkin kita masih bisa melakukan transaksi, tergantung dari liquidity-nya masing-masing saham. Tetapi kalau di equity crowdfunding itu memang sulit. Nah, masing-masing platform itu diharuskan membuat suatu secondary market mechanism. Jadi di tahun kedua semua SME atau issuer atau penerbit kita sebutnya itu boleh diperdagangkan sahamnya gitu ya di tahun kedua. Tetapi cuma khusus di platform yang bersangkutan. Jadi tidak general, tidak umum, tidak nasional seperti di IDX misalnya. Itu merupakan salah satu pitfalls yang mungkin juga perlu dipikirkan. Nah, tetapi in terms of returns ya, memang terus terang di Indonesia kita masih belum banyak riset yang dilakukan dari teman-teman crowdfunding, sehingga kita sedikit sulit untuk melakukan analisa sebenarnya berapa sih return yang dihasilkan melalui platform crowdfunding ini gitu ya secara rata-rata. Tapi kita gunakan beberapa research yang sudah dilakukan di beberapa negara yang mungkin sudah lebih major ya, yang sudah lebih dahulu berkembang gitu ya. Salah satunya US dan UK pasti untuk di Eropa. Kalau untuk di US ini sangat menarik. Kenapa? Karena kembali lagi equity crowdfunding di US dan UK itu betul-betul dikategorikan sebagai pre-angel. Jadi memang betul-betul sebagai crowd angel. Jadi angel investors yang dilakukan secara crowd gitu, sehingga upside potential itu sangat besar sekali. Jadi kalau di US itu dalam beberapa tahun terakhir dilakukan research itu returnnya bisa 14 sampai dengan 40%. Jadi upside potensialnya sangat tinggi ya. Di UK itu sekitar 8,8. Kalau di public marketnya 10, ada beberapa let's say early stage di angel studies itu 26. Kalau di venture capital itu 25 ya. Mungkin di Indonesia teman-teman kita dari private equity juga memiliki rule of thumb yang sama. Umumnya teman-teman private equity kalau masuk ke dalam suatu investasi mereka mengharapkan return at least 20% per annum gitu ya, tergantung dari berapa lama mereka holding period-nya. Tergantung bagaimana mereka nanti exit strateginya. Tapi mostly rata-rata itu sekitar 20%. Nah, untuk angel dan VC pun roughly kira-kira sebesar itu. Ekspektasinya seharusnya ya more likely nanti untuk perusahaan-perusahaan yang akan listed juga memiliki upside potential yang cukup besar. Tapi pasti dengan resiko-resiko yang diikuti gitu ya, resiko-resiko yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan kalau untuk debt ya very stable ya di beberapa negara, terutama di Eropa dan US itu sekitar 5-7%. Jadi memang equity crowdfunding jauh lebih tinggi in terms of return upside-nya dibandingkan dengan lending based crowdfunding maupun P2P. Nah, ada beberapa advantage dan disadvantage tadi sebagian kita sudah diskusikan, juga ada beberapa resiko mungkin sebagian juga sudah didiskusikan tadi di awal ya dengan Pak Tovan ya. Saya pikir secara prinsip sama ya, kita punya business risk, resiko bisnisnya, apakah memang bisnis tersebut sustainable, apakah bisnis tersebut bisa berkembang dan seterusnya. Di equity crowdfunding atau di angel investors biasanya kita punya istilahnya itu wanted rule gitu ya. Biasanya sepertiga daripada portofolio angel investor itu akan successful, sepertiga dari portfolio tersebut akan stagnant gitu. Kemudian sepertiganya akan fail. Diharapkan bahwa sepertiga yang successful ini bisa mengcover return daripada yang stagnan maupun yang fail. Nah, sebenarnya itu portofolio, jadi diversifikasi. So main issue sebenarnya main risk daripada crowdfunding ini adalah
diversifikasi seharusnya. Kenapa? Karena sulit sekali untuk kita menentukan atau memilih perusahaan-perusahaan yang pasti akan berhasil gitu ya. Agak sulit. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mungkin melakukan beberapa diversifikasi dan membuat suatu portofolio. Kalau teman-teman dulu di venture capital selalu bicara bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu hasil yang menarik, mereka punya satu wording katanya spray and pray. Jadi dengan kata lain investasi di banyak tempat dan setelah itu menjadi religius biasanya berdoa. Tapi mungkin kalau kita bicara di crowdfunding ada istilah yang kita sebut spread and care. Jadi kita maunya kita portofolio kita spread ke beberapa investasi dan kita care karena bentuk daripada angel investors ini tidak pasif sebenarnya. Angel investor itu sebenarnya strategi investasi yang aktif gitu ya. Jadi ikut involve di dalam pelaksanaan bisnis tersebut. Meskipun tidak harus involve dari segi detail operational, mungkin dari strategic level kita bisa ikut gitu menentukan perusahaan ini akan berjalan seperti apa. So itu adalah beberapa resiko-resiko yang sama saya pikir ya. Liquidity risk, electronic system failure risk, ini juga kita diwajibkan oleh OJK untuk didisclose di dalam portalnya semua crowdfunding, sehingga nanti investor bisa memahami bahwa semua resiko-resiko ini harus diketahui, harus dimitigasi. Nah, semua resiko kembali lagi, semua platform kita melakukan beberapa mitigasi risiko, kita memiliki beberapa metodologi untuk mengurangi risiko, tetapi at the end of the day, semua risiko itu harus ditanggung oleh investor semua. Ada beberapa yang spesifik untuk equity crowdfunding, salah satunya adalah dilution risk. Ini juga perlu dipikirkan. Kenapa? Karena setelah melakukan crowdfunding, mereka tetap akan melakukan lagi fundraising berikutnya, sehingga akan ada risiko terdilusi gitu ya dengan adanya fundraising yang baru, dengan adanya right issue yang baru. Bahkan beberapa stages-nya mungkin tidak cuma di crowdfunding. Kalau kita lihat di beberapa negara lain, stages dari frekuensi daripada crowdfunding ini cukup banyak gitu. Jadi ada beberapa perusahaan mungkin yang bisa 3-4 kali melakukan fundraising di platform yang sama sebelum ada angel investor atau sebelum ada venture capital yang masuk gitu ya, belum masuk ke A series, ke B series, C series dan seterusnya. Kemudian juga ada beberapa risiko seperti dividen lah ya, dividen distribution. Tadi kalau dari segi P2P mungkin ada penundaan gitu ya. Kalau dari segi equity mungkin dividennya tidak sebesar ekspektasi misalnya ya, jadi tidak sebesar projection yang sudah disebutkan, terutama akhir-akhir ini menjelang COVID-19 cukup banyak perusahaan-perusahaan yang terdampak. Oke, secara prinsip saya pikir sama, ini adalah ekosistemnya tadi ya, in principle semuanya mirip dengan mirip dengan P2P, jadi saya akan coba skipkan sedikit mengenai perkembangannya saja ya crowdfunding. Jadi sebenarnya crowdfunding itu secara sifat itu sudah dilakukan sejak 97. Tapi kemungkinan untuk dimulai sebagai suatu investasi itu sejak 2012, di mana waktu itu Presiden Barack Obama di Amerika itu melakukan mengeluarkan suatu crowdfunding bills ya yang kita sebut Jobs Act. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya 2018, nanti di slide berikutnya kita akan coba diskusi. Yang menarik di tahun 2016 itu besarnya crowdfunding satu campaign itu sekitar 11 atau sampai dengan 12 juta. 12 juta itu mungkin di kita itu mungkin sekitar hampir 200 miliar gitu ya. Mungkin size-nya itu sudah mirip dengan fundraising di IDX.
Kemudian di tahun 2020 ini NowRx ya baru saja selesai itu untuk fundraising sekitar 20 juta dolar di salah satu crowdfunding di US. Ini suatu medtech yang cukup menarik. Nah di Indonesia tadi kalau P2P mungkin sudah dimulai 2016 bahkan sebelumnya gitu ya. Kalau di crowdfunding ini baru 2018 sejak OJK mengeluarkan POJK 37 mengenai equity crowdfunding. Nah, sedikit berbeda dengan teman-teman di P2P tadi, beberapa P2P masih terdaftar dan masih memberikan izin, baru akan meminta izin. Sedangkan kalau di crowdfunding kita semua harus berizin dulu sebelum betul-betul bisa beroperasi, gitu ya. Ada plus and minus lah. Kemudian di tahun 2019 teman-teman dari Santara itu yang pertama kali listed sebagai equity crowdfunding di Indonesia. 2020 kalau tadi di fintech ada AFPI, kita ada ALUDI, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia ya yang diresmikan tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 juga OJK memperluas yang tadinya kita bergerak sebagai equity crowdfunding, sekarang berubah menjadi securities crowdfunding dengan menambah instrumen investasinya. Tadinya instrumen itu cuma saham, sekarang instrumennya itu bisa surat utang dan sukuk bagi teman-teman yang syariah. Kemudian di tahun 2021 dikeluarkan POJK 16 ya, ini mengenai PSI. Jadi semua platform atau penyelenggara crowdfunding harus terdaftar di Menkominfo karena itu merupakan keharusan sekarang. Nah di Indonesia ada sekitar hampir 30 lah ya yang listed untuk menjadi platform crowdfunding. Ada beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan izin dan Prodana sendiri bersama teman-teman lain sedang melakukan beberapa diskusi dengan OJK untuk memperoleh license tersebut. Kalau kita coba mapping gitu ya perusahaan-perusahaan atau beberapa pemain-pemain internasional di dunia ini sebenarnya ada beberapa yang kelihatan cukup besar in terms of investment masing-masingnya. Nah, kita butuh waktu, ekosistemnya perlu dibentuk gitu ya. Kita perlu berevolusi sehingga kita juga crowdfunding di Indonesia juga mulai bisa berkembang. Secara bisnis model mirip dengan P2P, tadi kita cuma platform saja yang menghubungkan antara investor dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana, baik itu bisa lending base maupun equity base. Nah, di dalam crowdfunding kita punya 3 phase sebenarnya. Ini yang sering dilupakan bahwa melakukan fundraising di crowdfunding itu merupakan suatu proses gitu ya yang end to end. Jadi tidak bisa besok mau crowdfunding tanpa adanya persiapan. Kita sebut harus dilakukan di pre-campaign dan during campaign, bahkan di post-campaign. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan di dalam pre-campaign sebelum kita mulai launching untuk melakukan fundraising di sana. Nah, tetapi dari begitu banyak aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan, ada beberapa yang kita bisa tarik benang merahnya, yang salah satunya adalah sebenarnya adalah komunikasi gitu ya. Kalau kita lihat komunikasinya itu sangat penting, baik dari pre-campaign, during campaign, post-campaign. Kenapa? Karena memang dibutuhkan sekali trust gitu. Kenapa? Ada besar sekali isunya itu yang tadi kita sebutkan adalah information asymmetris. Jadi investor itu tidak memiliki informasi yang sangat baik atau cukup di dalam menjustifikasi perusahaan yang melakukan listing di platform tersebut. Ya, jadi bukan cuma di crowdfunding, even di IDX pun mungkin kita juga masih mengalami beberapa information asymmetris tersebut. Jadi bagaimana kita melakukan informasi yang cukup baik gitu ya kepada para investor, itu merupakan salah satu bentuk keberhasilan daripada kampanyenya.
Oke, jadi secara garis besar ini yang kita lakukan. Kita melakukan assessment tadi di di P2P pun juga sama. Kita mengalami beberapa isu. Apakah kira-kira di dalam melakukan verifikasinya itu juga kita bekerja sama dengan beberapa teman-teman dari KYC gitu ya. Dari KYC kita juga mencari beberapa teman-teman yang bisa membantu untuk melakukan due diligence, valuation, terutama dari perusahaan-perusahaan yang mau melakukan equity crowdfunding. Kemudian juga credit scoring tadi disebutkan, apakah memang kita harus mendevelop sendiri, itu mungkin tidak terlalu visible atau tidak terlalu economic of scale-nya mungkin tidak terlalu terpenuhi gitu ya. Kemudian pada saat setelah di funding pun kita harus monitor ya, kita harus memberikan informasi-informasi kepada investor kita. Jadi platform di sini juga sebagai sebagai investor relations kalau di beberapa perusahaan listed company di IDX misalnya. Kenapa? Karena nanti mereka menanya, mereka minta dan sebagainya itu dilakukan di platform. Jadi kita memiliki suatu jalur komunikasi gitu, baik melalui web base maupun aplikasi kita, sehingga anytime mereka bisa melakukan diskusi. Dan kembali lagi sebenarnya seperti tadi kita bicara bahwa investor-investor di crowdfunding kita sebut juga sebagai crowd angel gitu ya, di mana sebenarnya mereka juga mungkin memiliki input-input, memiliki kemampuan-kemampuan untuk membantu perusahaan berkembang. Jadi kita juga akan melakukan beberapa komunikasi secara berkesinambungan. Kemudian pada saat uangnya sudah diterima, itu pun juga pada saat lending, pada saat di disburse, dilakukan investasi, itu juga kita lakukan beberapa informasi itu kita berikan kepada para investor. Jadi investor semua memahami bahwa uang sudah terkumpul, uangnya sudah digunakan untuk apa dan sebagainya, itu kita monitor semuanya. Ini garis besar saja due diligence yang kita develop kira-kira seperti ini. Kemudian valuations ini juga yang sangat menarik. Kenapa? Karena kadang-kadang investor juga menanyakan kalau kita beli dengan harga let's say 5.000 per lembar saham, sedangkan nominalnya cuma 1.000 gitu kan. 5 times book value, justifikasinya apa? Nah, selama ini tidak ada justifikasi itu. Jadi kita coba, kebetulan tim kita cukup pengalaman di capital market, jadi kita coba mendevelop suatu web-based valuations methodology gitu ya. Kita gunakan beberapa metodologi dan ini kita adopt beberapa perusahaan-perusahaan. Let's say untuk perusahaan-perusahaan yang growth itu bisa di capture, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang startup pun bisa kita capture. Jadi ada yang qualitative approach seperti scorecard method maupun Berkeley method, itu biasa digunakan untuk beberapa teman-teman startup. Kemudian investor return approach ini banyak sekali digunakan oleh teman-teman dari VC gitu ya. Jadi kita coba implementasikan dan kita buatkan suatu football field. Kalau di dalam investment banking kita kenal football field, di mana masing-masing hasil ini itu kan bertemu di mana gitu ya. Jadi ada suatu titik di mana itulah nilai yang wajar daripada perusahaan yang akan diinvestasikan. Kemudian credit scoring tadi kita sudah bicara ya, ada beberapa analisa yang kita lakukan di credit scoring ini. Mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Pevindo. Nah, ini pun sama ya, kalau memang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain, atau mungkin ada teman-teman yang memang mengkhususkan diri untuk melakukan suatu platform yang khusus melakukan credit scoring. Di beberapa negara ini sudah banyak sekali, mungkin di Indonesia masih belum ya. Jadi ini pun kalau memang sudah ada, kita tidak perlu mendevelop sendiri. Kita bisa bekerja sama. Oke. Untuk mendapatkan flavor ya, ini mungkin 2 slide terakhir untuk mendapatkan flavornya, kira-kira perusahaan seperti apa sih yang cocok di crowdfunding gitu ya. Tadi kita bicara perusahaan-perusahaan yang small medium, yang tidak terlalu besar, atau perusahaan yang baru, startup,
atau perusahaan-perusahaan yang punya upside potensial cukup tinggi, yang fast growing, atau beberapa perusahaan-perusahaan yang sebenarnya inovatif gitu ya. Jadi ini contoh beberapa kita ambil dari platform-platform di Crowdcube ya, salah satu crowdfunding terbesar di UK. Jadi contoh salah satunya itu misalkan EV charging. Nah, ini electric vehicles itu kan sedang banyak sekali. Nah, jadi perusahaan ini membuatkan suatu EV charging, jadi fast charging untuk electric vehicles. Nah, ini sedang melakukan fundraising di crowdfunding. Kemudian yang sebelah kanan itu Hyperdev ya, Hyperion Dev itu salah satu perusahaan yang melakukan bootcamp tetapi secara online. Kemudian yang di bawahnya itu kita lihat ada optimizing your money on autopilot. Itu lebih kepada financial management, personal finance yang melakukan analisa secara langsung dan mengoptimize. Jadi uang kita yang berlebih itu akan langsung dialokasikan kepada investasi-investasi tertentu. Pasti setelah kita melakukan beberapa assessment gitu ya terhadap risk appetite kita, horizon investasi kita dan sebagainya. Jadi mereka secara otomatis melakukan alokasi terhadap uang-uang yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya contohnya bisnis model seperti coach itu worldwide dilakukan. Jadi semua coaching itu bisa melakukan coachingnya melalui platform tersebut. Jadi lebih banyak perusahaan-perusahaan seperti ini. Nah, di Indonesia sendiri ini yang sedang kita garap gitu ya. Ada beberapa seperti solar panel, which is ini lebih kepada rooftop. Ini juga sedang growing gitu kan. Bagaimana kita melakukan project financing mirip-mirip dengan teman-teman di P2P, bagaimana melakukan ini. Kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan yang go from offline to online gitu ya. Terus ada beberapa bisnis model yang menarik di beauty care itu di mana mereka tidak memiliki pabrik, mereka tidak memiliki toko, jadi very slim gitu kan. Mereka cuma mendevelop produk-produknya, jadi R&D-nya, kemudian menjual melalui Shopee dan sebagainya. Jadi bisnis model yang inovatif, bisnis model yang menarik, yang memiliki upside potensial yang cukup baik. Nah, inilah yang sebenarnya yang cocok di equity crowdfunding atau di crowdfunding platform. Ya, mungkin itu saja Pak Yudi dan teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wiryadi, presentasinya sangat menarik. Ini beberapa pertanyaan mulai nih, saya bacain ya. Dari Pak Agung Setiawan. Emiten di Bursa Efek Indonesia itu kan setiap tahun ada audit oleh auditor kan, yang kalau untuk crowdfundingnya ini, emitennya ini wajib kan? Kalau iya, kan size company-nya masih kecil kan, itu kan relatif memberatkan dari sisi biaya. Ya, langsung ya, Pak Yudi ya. Ya, jadi memang sementara ini tidak diwajibkan untuk diaudit. Tidak diwajibkan karena kembali lagi mungkin in terms of size gitu ya, masih terlalu kecil. Tujuannya sebenarnya beberapa profesi penunjang yang dilakukan kalau kita mau go public di IDX itu bisa dimitigasi melalui platform lah gitu ya. Jadi kami sebagai platform pun secara tidak langsung melakukan assessment tersebut gitu. Jadi memang tidak dilakukan, cuma dimitigasi saja mungkin Pak Yudi. Oke. Next, Pak Tri ada nanya nih, bagi perusahaan yang mencari pendanaan dari crowdfunding, khususnya yang menawarkan equity ke angel investor, ini kan ada ketentuan undang-undang pasar modal nih, yang akan berubah menjadi perusahaan publik meski bukan TBK. Karena pemegang saham kan bisa lebih dari 300. Kebetulan Pak Tri itu dari background hukum, Pak. Iya betul Pak. Jadi memang layanan urun dana ini disebut sebagai salah satu layanan finansial di pasar modal. Jadi untuk investor yang melebihi 300 gitu ya, itu dianggap sebagai sebenarnya publik. Jadi memang ya kita sebutnya mungkin sedikit mirip-mirip
seperti mini IPO lah ya. Jadi sebelum IPO di bursa efek misalnya itu bisa coba listed di tempat kita di platform-platform crowdfunding ini. Bahkan kita sedang mencoba menjajaki kalau kita ini menjadi bridge gitu ya, bridging antara kita dengan si IDX, which is IDX sekarang kan memiliki papan akselerasi gitu ya. Nah, akselerasinya sendiri juga belum berkembang gitu. Jadi kita mau semua prosedur yang sudah dilakukan di crowdfunding ini itu bisa di leverage lah sehingga suatu saat lebih mudah untuk listing di akselerasi gitu kira-kira Pak Yudi. Kalau bisa jadi bridging lumayan itu Pak. Papan akselerasi. Iya, memang challenge-nya adalah kembali lagi teman-teman SMI kita ini masih belum siap in the sense itu tadi ya dari segi laporan keuangan. Mungkin Pak Tovan juga mengalami challenge yang sama gitu ya. Nah, kita bagaimana melakukan assessment kalau laporan keuangan saja tidak ada gitu kan. Jadi laporan keuangan, bahkan sebenarnya di dalam fundraising itu mereka harus menyiapkan pitch deck sebenarnya gitu ya. Nah, ini juga kita latih sebenarnya. Jadi kita latih bagaimana mereka memiliki kompetensi itu di awal ini sebelum mereka bertemu dengan si angel atau si VC. Di sini sudah mulai training dulu nih gitu. Jadi mulai belajar dulu, belajar understanding mengenai bisnis kompetensinya seperti apa, gitu ya, bisnis modelnya seperti apa, mulai memperbaiki competitiveness-nya gitu ya, dari segi financial, dari segi tax, software dan seterusnya, itu Pak Yudi. Betul. Pak Timotius nanya nih, apa beda ECF, equity crowdfunding dengan SCF, securities crowdfunding, dan bagaimana resikonya? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang awal dibentuknya crowdfunding POJK 37 itu cuma mengatur mengenai equity. Jadi awal dibentuknya itu semua tuh equity crowdfunding. Jadi perusahaan-perusahaan menjual sahamnya gitu ya. Tetapi kita banyak sekali memiliki kendala lah kayak tadi ya. Valuasinya seperti apa gitu ya. Terus due diligence-nya seperti apa, laporan keuangan apakah diaudit dan seterusnya gitu. Jadi kemudian 2020 itu OJK memperluas basis investasinya tidak cuma sekedar equity tetapi juga surat utang dan sukuk. Nah, itu melalui POJK 57. Jadi 57. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi Pak equity crowdfunding. Jadi semua itu sudah securities crowdfunding. Either nanti kita mau fokus di equity saja nggak ada masalah gitu ya. Tapi kita punya izin sekarang semua harus di securities crowdfunding. POJK 57. POJK 57 Pak, betul. Pak Agung nanya nih, kalau ada yang mau exit tapi nggak ada bayar gimana? Apakah ada LP, liquidity provider atau company si company-nya yang wajib buyback? Maksudnya si return. Ya, memang sementara ini karena marketnya masih sedikit ya Pak ya. Jadi mungkin liquidity provider juga melihat belum terbentuk ya skalanya gitu ya. Jadi memang ini salah satu resiko yang perlu diantisipasi gitu. Jadi di tahun kedua setelah listing, masing-masing platform akan melakukan pembukaan market. Jadi sama. Jadi kita juga memiliki platform yang sama dengan IDX gitu. Jadi setiap saat si buyer sama seller bisa melakukan transaksi. Nah, cuma memang kalau memang tidak ada buyer dan seller ya tidak bisa bertransaksi, terpaksa harus stay gitu ya, harus hold. Itu salah satu risikonya mungkin. I see. Berarti mesti nunggu ya practically ya. Mesti nunggu, sebenarnya mesti nunggu. Makanya sebenarnya bisnis model kalau di beberapa negara lain ya sebenarnya exit strategi itu cukup banyak yang dilakukan dengan melalui mekanisme M&A. Jadi banyak sekali dilakukan merger and acquisitions gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang listed di crowdfunding di negara-negara lain itu
itu diakuisisi gitu oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi seperti tadi saya bilang, contohnya ada salah satu perusahaan F&B khusus vegetarian misalnya gitu ya, fundraising kemudian cukup besar dan diakuisisi oleh Nestle menjadi bagian daripada bisnis portfolionya dia gitu. Jadi daripada Nestle sebagai korporasi besar melakukan R&D sendiri, mendevelop sendiri gitu kan, lebih baik sudah mengakuisisi yang sudah proven di sana. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Akhir-akhir ini kita kenal banyak sekali CVC. CVC itu corporate venture capitals. Jadi venture capitals yang didirikan oleh korporasi gitu. Di Indonesia juga sudah banyak nih. Jadi kayak Astra dan sebagainya itu sudah ada punya CVC sendiri yang khusus mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang akan inline dengan growth strateginya si perusahaan tersebut gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi. Apa bedanya venture capital sama private equity dari Pak Susanto? Ya, jadi sebenarnya cuma beda di stages aja ya Pak ya, lebih ke stagesnya aja. Kalau tadi kita gambarkan venture capital itu lebih dini lah, ya lebih ke early stage, baru mau masuk early growth, belum sampai di expansions gitu. Sedangkan setelah itu baru private equity masuk, kemudian private equity meleverage gitu ya, kemudian IPO. Jadi masing-masing memiliki exit strategi yang jelas sebenarnya. Kalau tadi crowdfunding, makanya kita bilang crowdfunding sebenarnya exit strateginya harusnya either itu angel investors, kemudian angel investors itu exitnya di VC gitu kan, VC mungkin exitnya ada di PE, kemudian PE exitnya ada di IPO di market. Gitu. Meskipun tidak harus mereka exit ya, kadang-kadang beberapa teman-teman PE kita itu even pada saat IPO pun mereka nggak exit, jadi mereka cuma partial exit lah. Jadi portofolio mereka 20%, mungkin let's say 10% mereka exit, 10% mereka masih keep. As long as mereka merasa bahwa masih ada upside potensial daripada bisnis tersebut gitu Pak. Pak, tadi Pak Taufan tadi ada mention soal surat utang, terus di B2B lending kan. Nah, tadi Bapak juga mention di slide Bapak itu ada surat utang di crowdfunding. Bedanya dengan yang B2B lending apa Pak? Iya, nanti Pak Taufan mungkin bisa tambahkan dari perspektifnya P2P. Secara prinsip kita lebih banyak project financing gitu ya. Jadi sebenarnya kita ada dua, satu bisa project financing atau bisa juga corporate financing lah. Corporate financing in the sense yang memang betul-betul meraise debt itu adalah perusahaannya gitu ya. Atau khusus Halo. Please ya. Terus kelihatannya. Kita tungguin sebentar. Kita tunggu sebentar. Karena dia ada cross kan antara yang tadi di B2B lending-nya yang di-share oleh Pak Taufan sama ada project financing juga ya kelihatannya di crowdfunding-nya. Pak Wilyadi off, mungkin Pak Taufan bisa bantuin share dulu Pak persepsi dari B2B. Oke. To be honest, kalau saya masih belum begitu clear juga ya mengenai surat utang untuk yang securities, karena ya seperti tadi yang Pak Will udah bilang bahwa aturan mengenai securities crowdfunding ini juga masih baru ya. Seingat saya memang di awal 2021 dan secara penerapannya saya masih belum lihat nih di market. Cuman kalau bayangan saya sih mungkin lebih kepada kalau perusahaan itu kan dia bisa menerbitkan obligasi dan juga dia bisa punya pinjaman bentuknya working capital atau investment loan dari perbankan gitu. Nah, obligasinya itu adalah partnya teman-teman dari securities crowdfunding. Kami ngambilnya dari working capital. Kira-kira gitu sih kalau dari persepsi saya ya, perbedaannya. Pak Will kelihatannya baru join. Halo. Ya Pak Will, silakan tadi Pak Taufan ada sharing sedikit di persepsi B2B-nya. Ya, kedengaran Pak. Iya, ya. Sorry, saya tadi agak cut off sedikit. Ya.
Ya, jadi lebih ke project financing yang kayak tadi Pak, contohnya misalkan solar panel gitu ya, kebutuhan dana sekian, kita raise, kemudian nanti pengembaliannya itu bisa partial gitu ya, seperti mirip-mirip KPR atau memang pengembalian itu di akhir periode. Jadi secara bisnis, secara prinsip mungkin mirip lah dengan apa yang dilakukan oleh P2P. Cuma itu dalam kerangka ada equity-nya yang dicantumkan atau gimana Pak? Maksudnya gimana Pak Yudi? Tadi kan kalau nggak salah, tadi Bapak mention soal POJK-nya, mention soal only itu securities financing kan, crowdfunding kan. Nah, tapi kalau yang tadi Bapak cerita barusan ini kan project kan Pak sebenarnya. Iya, kalau yang project itu lebih ke debt Pak. Lebih ke arah debt. Oke. Siap. Mungkin barangkali kalau ada yang mau tanya lagi. Mas Eko? Kelihatannya mungkin cukup ya. Terima kasih Pak Will, Pak Tovan atas sharingnya hari ini, sangat menarik, menambah wawasan kita juga. Terima kasih juga atas kesempatannya Pak. Siap, thank you. Terutama dari sisi investasi alternatif kan, sekarang yang semua orang ingin terjun gitu ya. Tadi juga terkait B2B betul tuh cerita pinjol, jadi orang mulai ngerti bisa bedain segmentasinya ya. Ya, betul. Karena very negative from pinjol point of view, tapi ternyata banyak banget, sangat luas ya, ada pinjaman-pinjaman yang lain. Itu satu PR banget di Humas API sekarang sih, bagaimana merubah stigma ini. Apakah mau rubah istilah pinjol, which is itu sebenarnya gampang banget buat ini ya, udah melekat banget di lidah orang ya. Mau rubah juga susah gitu ya. Jadi ya lagi PR banget lah buat kami lah untuk di PR untuk keluar ya mengenai itu. Betul. Siap. Kemudian tadi dari Pak Will, thank you untuk sharingnya. Kita appreciate banget. Dari Sama Samsat kita ucapkan terima kasih. Juga dari sama-sama. Terima kasih. Thank you Pak. Terima kasih banyak juga buat semuanya, Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat siang. Thank you Pak Tovan. Terima kasih rekan-rekan. Ya, terima kasih. Ya, thank you Pak Tovan, Pak Will. Terima kasih. Thank you. Materinya bagus, cukup mencerahkan. Salam sehat untuk semua. Izin live ya. Oke. Ya, izin live ya.